Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat duhur Masjid At-Taqwa yang insyaallah semuanya calon penghuni surga Firdaus semuanya. Sehat semuanya. Sebelum kita ngaji, kita baca sama-sama sholawat Tabibi Qalbi. Tangan kanan taruh tengah-tengah, sebelah kiri kata Imam Syafi'i itu hati. Nah, kita baca sholawat Tabibi Qalbi. Manfaatnya insya Allah kita disehatkan oleh Allah, sehat rohani, sehat jasmani, dan insya Allah ekonomi, termasuk nanti kelak kalau wafat husnul khotimah. Kita baca sama-sama sholawat Tabibi Qalbi. Karena mohon maaf, saya punya temen kaget juga Pak. Dia senang olahraga, badannya sehat walafiat, tapi kemarin mohon maaf masuk rumah sakit katanya kena serangan jantung. Padahal nggak pernah ke rumah sakit sama sekali. Maka ini baca sholawat Tabibi Qalbi termasuk salah satu sholawat yang disusut oleh Habib Solo Pak. Habib Anis. Ya, di Solo ini kita baca sama-sama. Monggo. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Satu saja asli ping 7 kok kedawan bener dewi mawon nggih. Yang sering sampean terkenal Tibil Qulub. Bisa juga mohon maaf sampean baca sholawat burda. Ada lagi orang yang punya sakit luar biasa dibacakan sholawat Fatih. Monggo nggih. Jadi sholawat itu dahsyat nggih. Tapi nek cek rezekine lancar iku sholawat napa? Sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakake
Nggih. Niku temenan niku, nggih. Jamaah wonten duwe napa dagangane lawaris Pak dodolane. Saking laris gak ngaji meneh. Sampai laris nggih. Sampai lawaris nggih. Sampai gak ngaji meneh. Ya Allah, ya Allah. Iki sing salah kula ta sapa? Tapi kan kula gak ngerti. Jadi bojone kena PHK, jadi itu gak ada usaha jualan buat kue. Nah, coba ketika sampean ngambil, sampean dalam keadaan wudu, buat adonan bacakan sholawat Jibril mulai awal sampai akhir. Dipraktekkan beneran Pak. Allah waris Mas. Saking larisnya sampai gak ngaji meneh ya Allah ya wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini kita nggak terasa sudah masuk di hari Rabu tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu ditolong dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tema kajian zuhur kali ini adalah mengapa kita menjadi orang bertakwa. Mengapa kita menjadi orang yang bertakwa? Kira-kira kenapa kok kita harus berusaha menjadi orang bertakwa? Kenapa Pak, Ibu? Waduh, langsung jaluk surga Ibu. Waduh ya, nggak salah, nanti ada itu, betul sekali ya. Yang pertama jawabannya, kenapa kita wajib bertakwa, menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, karena perintah Allah. Perintah Allah di dalam Quran, buka Qurannya surah An-Nisa surah 4 ayatnya ayat 1. Ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaikum raqiba. Diterjemahkan? Ada yang terjemahkan ke dalam bahasa Korea? Wahai manusia. Ya, hai manusia, hai. Ya. Moga Pak. Aduh. Ini mbah iki cucu baru iki. Alhamdulillah. Tambah nom ae. Ayo. Wahai manusia, hai, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasanganmu Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah
hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Beliau termasuk salah satu peserta juara 1 lomba syari tilawah tahun 2030 yang diadakan di Saudi Arabia. Jadi jamaah rahimakumullah, kenapa kita bertakwa kepada Allah? Tadi ittaqu, itu fi'il amar, perintah. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, kenapa? Karena perintah Allah. Yang kedua, tadi benar jawabannya Ibu. Kenapa kita bertakwa kepada Allah? Kenapa? Supaya kita nanti kelak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Qurannya surah Ali Imran, surah 3 ayat 133. Surah 3 ayat 133. Surah 3 ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Monggo Pak, langsung gantian. Ya. Ayo. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surganya yang luas seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dan bersegeralah kalian mendapatkan ampunan Rabb kalian. Kalau orang itu sudah mendapatkan ampunan dari Allah disebabkan mungkin ibadah, kita berbuat baik karena Allah, maka apa? Allah siapkan surga yang luasnya seberapa? Seluas langit dan dunia, disiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, kenapa kita berusaha menjadi orang bertakwa? Ayo, kenapa? Tadi perintah Allah, yang kedua supaya masuk surga, yang ketiga apa? Pak, Bu, buka Qur'annya. Saya tanya, kenapa sampean sholat? Karena Allah menciptakan manusia dan sebagainya. Saya tanya lagi, kenapa kita harus berbuat baik kepada pasangan kita? Kenapa kita harus berbuat baik sama orang tua, sama mertua, sama saudara, sama keluarga, sama teman, sama tetangga? Kenapa? Loh, kok mendengar be? Karena, mohon maaf, tujuan semua ibadah. Kenapa kalian bertakwa Allah? Karena tujuan semua ibadah itu takwa. Buka Qur'annya surah Al-Baqarah, surah 2, ya, surah 2, ayatnya ayat 19, 21, ayat 21, ayat 21. Entah itu ibadah mahdha atau ibadah ghairu mahdha, itu tujuannya satu. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, Hai, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. jadi tujuan semua ibadah supaya jadi orang bertakwa, Pak. Puasa, Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min
qablikum la'allakum tattaqun. Ini dia semua ibadah itu takwa pada Allah. Kita pakai baju karena Allah supaya kita jadi orang bertakwa. Tapi ingat, baju untuk pakai sholat, mohon maaf, diusahakan baju yang terbaik, bukan yang termahal, terbaik. Paham? Halo? Jangan sampai kita semuanya kalau nang pesta baju ini mewah, tapi kalau pas sholat baju ini ono Ustaz. Enggak. Baju yang sampean punya itu apa? Sampai di dalam Quran ada namanya baju takwa. Baju takwa itu apa? Baju yang di mana-mana takwa itu harus dibawa. Takwa itu gak hanya di masjid, gak hanya di musola, dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja berada. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian selanjutnya, kenapa kita bertakwa kepada Allah? Yang keempat, alasannya apa? Ayo. Kenapa kita berusaha menjadi orang yang bertakwa? Yang lain ada yang jawab? Mas ganteng. Sudah nikah belum? Oh, belum, saya doakan ya. Mudah-mudahan barokahnya ngaji dapat istri yang solihah. Amin. Yang belum Pak, sudah mau nikah lagi Pak. Oh. Apa? Kenapa kita berusaha menjadi orang yang bertakwa? Yang keempat, ingat saya tanya dulu. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu hanya karena apanya? Karena apanya? Takwanya. Quran surat berapa ayat berapa Bu? Yang bisa saya kasih hadiah buku saya yang judulnya Dahsyatnya Sholawat. Bu? Ibu? Wah ibunya. Quran surat berapa ayat berapa Bu? Qurannya surah Al-Hujurat. Surat 40 berapa? Surat 49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah hanya karena takwanya. Takwa kita, takwa saya bisa saja kalah dengan tukang becak. Sebelum sholat, sebelum azan dia sudah siap wudu. Saya ada, mohon maaf Pak Ustaz, ada pendumang saya pokoknya waktu sholat, saya sholat Pak Ustaz. Bu mohon maaf, kalau dia mau cari yang lain tidak apa-apa silakan. Kenapa Pak Ustaz? Orang hidup di dunia ini cuma dua aja Pak Ustaz, ditunggu. Apa? Satu, nunggu waktu sholat. Yang kedua, nunggu disolati Pak Ustaz. Oh iya. Lah kalau kita nggak sholat jamaah Pak Ustaz, jenazah kita mau nggak nanti orang nyolati kita? Jarang ada. Bahkan tadi ada info, ada di suatu kampung, mohon maaf, ada orang mati. Sing nyolati Pak Mudin tok Pak, Pak Situk tok Pak. Yang lainnya nggak mau. Loh, gak bayar ini. Kenapa Pak? Ya mohon maaf, ternyata mohon maaf. Si orang yang mati tadi itu, mohon maaf, dia suka maksiat. Mohon maaf, senengannya mohon maaf, naudzubillah, minuman keras dan judi. Orang-orang tahu. Wis Pak Mudin sing nyolati. Awak dhewe gak gelem. Lho, kenapa? Engko nek salati sing nyolati akeh, kancane sing nggih urip. Engko nanti wong kancaku mati gara-gara judi, gara-gara minuman keras yang nyolati banyak. Berarti aku tetap aja. Nah, supaya ada efek jerah bagi orang yang masih dikasih Allah umur. Jadi kenapa kita bertakwa? Karena orang yang paling mulia di sisi Allah hanya karena takwanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang selanjutnya, kenapa kita menjadi orang yang bertakwa? Ayo. Sudah banyak tadi ya. Perintah Allah, surga Pak Ustadz, ya. Termasuk semua tujuan ibadah itu takwa supaya jadi apa? Orang yang paling mulia.
Ya, selanjutnya, kalau kita bertakwa kepada Allah, buka Qur'annya. Ini ayat 1000 dinar, Pak. Apa Pak Ustadz? Surat At-Tolak, surat 65 ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah, pasti kalau ada masalah dikasih jalan keluar sama Allah. Saya ulangi, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan kasih jalan keluar. Kenapa bertakwa pada Allah, Pak Ustaz? Wa yarzuqhu minhu haitsu la yahtasib. Supaya kalian kalau sudah jadi orang bertakwa, dikasih rizki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Arah yang tidak disangka-sangka. Paham? Ada tukang sapu masjid, mohon maaf, dia semangatnya karena Allah. Ternyata kemudian ada orang yang mau sholat. Lihat itu, Pak. Hatinya digerakkan sama Allah. Pak, Bapak sudah umroh. Mas, umroh apa mas? Gaji alhamdulillah pas-pasan gitu ya. Paham? Bapak mau? Loh, Bapak mau umroh enggak? Ya mau mas. Mana KTP-nya? Didaftarkan Pak. Loh, mohon maaf. Banyak itu Pak gitu tuh. Paham? Jadi balik lagi. Kita enggak boleh. Kita enggak boleh apa? Suudzon pada Allah. Haji, umroh bagi yang mampu. Iya. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kita nggak punya uang, tapi Allah berangkatkan dari jalan yang lain. Wallahi, saya terus terang saja, pernah sama emas ini, saya baru umroh 9 kali, gak bayar Pak, malah disangoni. Ini malah mau berangkat lagi, loh, hak wallahi. Tapi ya kemudian ditawari visa ziarah, saya belum mau ya. Kenapa Pak Ustadz? Karena bawa jamaah naik visa ziarah gak bahaya gitu ya. Kata ya ada yang itu kan. Lah kalau yang mohon maaf kalau itu semuanya jelas dan monggo enggak apa-apa. Tapi kalau masih subhat remeng-remeng, saya enggak mau berangkat. Ustaz, ini sangune akeh Pak. Walaupun sangune akeh, nek ndok kono dideportasi ngene ya apa? Ya paham ya? Jadi kalau hati mengatakan jangan. Tapi berangkat. Oke. Kenapa bertakwa pada Allah? Apalagi ditambah tawakal. Itu namanya surat apa? 1000 dinar Pak. 65 At-Tolak ayat 2 ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah pada Allah, maka segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Wallahi. Kita ini mohon maaf. Saya ini bukan PNS apa. Alhamdulillah Allah kasih anak itu mondok dua-duanya. Juga di sekolah MAN 3 tambak beras. MDKS 3 tambak beras. Yang nomor 3 di MI 2 Min Cemandi Sidoarjo. Mohon maaf. Menurut logika mohon maaf. Gaji saya tidak tututi. Tapi wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah diri pada Allah, maka segala kebutuhannya dicukupi Allah. Jadi belum bi tarian pondok. Guru kan wis ono sing transfer, Pak. Wallahi. Hak. Mohon maaf ya bukan kita kemudian apa nulis status anak gak duwe apa anak foto duit nduk pondok dikasih status gak oleh niku. Njaluk nang Allah, tahajud, duha, njaluk nang Allah, hajat, njaluk nang Allah. Paham ya? Banyak kesempatan kita baca, apalagi mohon maaf jangan baca, biasanya kita baca apa Pak? Ya Fatahu, Ya Rozak. Sekarang ganti kalau kita ngaji, apa Pak Ustadz? Ya Wahab, Ya Rozak. Kenapa Pak Ustadz? Coba dilihat Al-Qur'annya yang punya Asmaul Husna. Ternyata Ya Wahab dulu. Ya Wahab, wahai zat yang maha memberi. Beri apa aja Pak? Yang baik untuk kita. Ya Rozak baru Ya Fatah. Baru Ya Alim, coba yang apal Asmaul Husna. Lah, dulu saya bacanya Ya Fatah, Ya Rozak, Ya Fatahu, Ya Rozak. Sekarang enggak Pak sekarang. Nah, itu bisa ngaji di Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahra
Itu setiap Jumat habis maghrib sama habis isya itu yang dibaca hizib Asmaul Husna. Ya Wahabu ya Rozak, ya Wahabu ya Rozak, ya Wahab, wahai zat yang maha memberi. Memberi apa saja Pak? Sampai jaluk apa? Sampai khusnudon sama Allah, insya Allah pasti Allah akan kasih. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut ayat 4-nya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya urusannya dimudahkan oleh Allah. Ini ayat beneran loh Pak. Dan ini disebut kata ulama ayat 1000 dinar. Dan ini biasanya ditaruh di rumah itu kaligrafi biasanya. Ya biasanya ada itu kaligrafi. Maka saya ulangi lagi, menjadi orang bertakwa itu fadilahnya, manfaatnya banyak banget. Maka berusahalah kita menjadi orang bertakwa. Lah pertanyaannya, sekarang doanya supaya jadi orang bertakwa, doanya bagaimana? Ayo Bapak Ibu, jamaah, doa supaya kita jadi orang bertakwa. Doanya gimana Pak? Mas doaku Jawa Pak Ustaz. Ya Allah jadi rasa ngomong takwa. Amin. Ayo doanya apa Pak? Ini bukan doanya Nabi, bukan doanya Rasul, tapi ada dalam Al-Quran. Dan ini diamalkan salah satunya. Kunci salah satu supaya rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita salih-salihah, ini diamalkan oleh Mbah Yai Arwani Kudus. Apa itu? Surah Al-Furqan, surah 25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama diulang sebanyak 3 kali. Ya Rabb, berikanlah kepada kami, kepada anak-anak kami, cucu kami, pasangan hidup dan anak cucu keturunan kami yang menyenangkan mata hati kami ya Rabb, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi doa ini setiap habis sholat 5 waktu, sholat sunnah dibaca. Kalau bisa tadi kata waja'alna lil muttaqina imama dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian itu doanya dalam Al-Quran Pak. Itu bukan doanya Nabi, bukan doanya Rasul, tapi doanya ibadur rahman, kekasih Allah yang maha pengasih. Jadi itu. Kalau di hadis Pak Ustadz ada gak doanya Rasulullah supaya kita menjadi orang bertakwa? Ada. Doanya kata Imam Nawawi, ini doanya sepadan dengan kebaikan dunia akhirat. Apa Ustadz? Allahumma, sama-sama. Inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Nah, kalau Allahumma inni as'aluka, kalau kami Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Artinya apa? Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'alukal huda, memohon petunjuk kepadamu, wattuqa ketakwaan, wal afafa terhindar dari sesuatu yang buruk, wal ghina, apa ghina? Apa ghina? Wal ghina, wal ghina itu bukan kaya, tapi wal ghina itu cukup. Cukup kanggo umroh, cukup kanggo ibadah, cukup kanggo nyekolah anak-anak, cukup kanggo tuku omah, cukup kanggo tuku mobil, cukup. Pokoknya cukup Pak. Paham ya? Jadi mohon maaf, itu doa supaya kita jadi orang bertakwa. Itu dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari sahabat Pak Ustadz, kalau dari sahabat doanya jangan mungkin sering dengar. Apa Ustadz?
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir. Itu ada tafsirnya? Ada. Di perpustakaan kita ada enggak? Nah, di tafsir Ibnu Katsir ada Pak. Termasuk di tafsir yang saya punya Al-Aisar yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Jadi saya ulangi lagi, menjadi orang bertakwa ini sangat penting. Doanya yang tadi sudah saya bacakan, sudah dicontohkan, sudah ada dalam Al-Quran, di hadis ada, di sahabat juga ada. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, dan orang bertakwa pasti akan dimasukkan Allah ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan bebas, tanya apa saja boleh. Tadi kebetulan mohon maaf, hari ini tadi saya ngisi pengajian, ibu-ibu istrinya para bos-bosnya Bank BNI. Nah, tapi bahas kitab ini tadi. Kaifa tusalli. Bagaimana kita sholatnya kita sudah benar atau belum? Kadang-kala kita sholat, mohon maaf, gini ya, Allah, ya, gini. Mohon maaf, sholatnya sah, tapi saya tanya sama guru saya tercela. Saya contohkan Rasul bahkan begini, mau begini, mau begini, begini, boleh. Paham? Jadi anak semuanya, termasuk mohon maaf, hati-hati, saya masih menemui para jamaah itu, entah laki-laki, entah apa, sujudnya ditaruh di lantai, jangan. Itu seperti anjing, tidak boleh. Ya, nek pegel, gara-gara ngitung duit, gara-gara WA, gara-gara kan ditaruh di apa ini? Di lutut, apa ini? Apa ini? Dengkul loh, dengkul itu apa? Lutut ya, di lutut. Nah, nek pegel. Jadi jangan langsung, nah sebenarnya gini tidak boleh. Paham ya? Dan ini alhamdulillah ibu-ibu tadi banyak yang tanya, termasuk mohon maaf, ya, duduk diusahakan duduk iftirasnya seperti ini. Nah, duduk iftiras ya seperti ini ya. Nah, diusahakan. Nah, gak usah Ustaz karena mohon maaf badan ini barokah Pak Ustaz. Nah, mau ini gak apa-apa ya. Paham? Diusahakan dulu, seperti ini. Nah, ini semua ada gambarnya Pak. Dan alhamdulillah banyak yang ngaji, termasuk para istrinya Pak Rektor, dosen-dosen di ITS, alhamdulillah banyak yang ngaji. Bab masalah sholat, sudah benarkah sholat kita? Nah ini kitabnya ada, ya insya Allah mudah-mudahan semuanya nanti sholatnya benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo pertanyaan apa saja boleh, bebas, silakan. Ibu-ibu atau bapak-bapak mau tanya, monggo. Atau dari mana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari mana ini? Dari Arif. Dari Arif. Arif dari mana, Arif? Arif. Wonoayu Sidoarjo. Oh iya ya, ini kelihatannya yang punya cucu ya baru itu dia. Iya. Kelihatan wajahnya tambah muda ini ya. Ya monggo. Saya mau tanya, saya kalau jadi imam di kampung saya, Nggih. jamaahnya susah diatur. Sholatnya itu saya suruh rapatkan wangel Ustaz. Gimana ya Ustaz? Iya. Kok karepe dhewe saya lurus rapat. Tidak mau Ustaz. Ya. Jawabannya perlu diru'yai, Pak. Iya Ustaz. Wangel Ustaz. Perlu diru'yah ya, diru'yah ya. Soalnya biasanya ya gitu. Tergantung dari Ustadz di kampung kurang mengarahkan sholat yang tepat itu Ustadz. Nah, saya pernah ngimami di ya sering ya rapat lurus benggang gini. Akhirnya saya, ayo kamu yang imami jadi imam. Pegelen Ustadz. Iya. Gimana ya Ustadz? Iya, betul. Sawwu sufufakum
fa inna taswiyatas sufuf min tamamil shalah. Lurus rapatkan shaf karena rapat luruskan shaf itu kesempurnaan salat. Berarti salatnya enggak sempurna, Pak. Kalau enggak mau. Imam tugasnya cuma menyampaikan saja. Kau ngamuk, Pak. Paham ya? Nek ngamuk cepet loro, nek loro cepet mate. Paham ya? Kalau ngamukan. Paham ya? Termasuk mohon maaf, saya juga sama, Pak. Saya itu 3 kali bilang gitu, gak ada yang ngerespon. Enggak apa-apa. Soalnya biasanya gitu sholatnya. Saya Saya kan jarang di rumah, kalau malam, hari Sabtu Minggu gitu aja. Tiap harinya. Sampai ngadakno pengajian, datangkan ustad. Ya, ustad. Ojo sampai sing nyampekno. Paham ya? Nek sing nyampekno sampean gak digatekno, Pak. Paham ya? Coba ustad lain atau Profesor Jaro atau gak iso ya anaknya Profesor Jaro, Ustad Aftoni, bukan? Gus Aftoni, Gus Afton. Nek gak iso baru Ustad Alfaji, ketiga baru kula. Jadi nama saya ya. Jadi nama saya Muhammad Alfan, Pak. Nomornya 081, 3-nya 4 kali, 7-nya 4 kali 6. Jadi sama, Pak. Profesor Zahra itu muda, Pak. Nah kalau bisa Gus Afton, ya. Kenapa Yugani nomor 1. Nek iso baru Ustaz Alfan. Nek iso Ustaz Ulum, Mambaul Ulumuddin itu juga teman seangkatan saya juga. Juga ngaji, Pak. Jadi saya ini mohon maaf, insya Allah hari Jumat pokoknya gak ono undangan, insya Allah ngaji saya, insya Allah ngaji. Atau habis pengajian ada waktu masih saya sempatkan ke sana, insya Allah. Kenapa? Kata Mbak Maimun, sak pinter-pinter sampeyan entah iku dadi ustaz ta kiai kudu ngaji. Nek iso ana sanate. Jadi gitu, Pak. Duwe guru nuntut teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niku Pak nggih. Pak, jadi datangkan ustadz yang lain, Pak, untuk ngasih bab masalah sholat jamaah. Nah, yang kedua apa, Pak Ustadz? Mohon maaf, itu juga terjadi, Pak. Ada di Masjid Perumahan Baru. Mohon maaf, softnya anak-anak jangan di soft pertama. Paham ya? Kalau ini bapak-bapak anak, bapak-bapak ini anaknya guru sunat, maka putus nih, Pak. Paham? Mohon maaf, sudah sunat, Nak. Tapi dengan cara yang senyum, Pak. Jangan, anak siapa? Boleh. Jangan, Pak ya. Caranya, Mas, Nak, saya sudah sunat. Oh, belum, Pak. Ya, di sop kedua ya, Nak. Dengan cara, mohon maaf, senyum, apa. Mohon maaf. Akhirnya waktu itu gak ngamu, Pak. Tapi awak dewe. Sing anak-anak, boleh. Akhirnya singgung Mbak Utua ya, Pak. Akhirnya manusia gak jamak meneh. Paham ya? Jadi mohon maaf, walaupun jadi imam itu ya juga mohon maaf harus ada bahasa. Ya, tapi bahasa ini harus diganti. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami shalah. Ya. Sopnya rapat lurus. Ya, diganti, Pak. Mari obat. La ilaha illallah. Gak sawu-sawu aku begini. Rebonding kan luruskan, Pak ya. Luruskan rambut maksudnya. Ojo gawe bahasa sing gak paham ya. Gara-gara bapake anake iku mari teko salon. Kon lapo? Rebonding, Pak. Rebonding apa? Luruskan. Oh, kok tak gawe luruskan. Rebonding. Sopo rebonding? Digawe nih. Jadi intinya balik lagi, Pak, jadi imam kudu sabar. Kudu ngemong jamaah. Termasuk mohon maaf, imam sing apik iku imam sing tahu kondisi makmum. Saya surat Jumat itu sempat sering diprotes, Pak. Kenapa? Rakaat awal saya baca inna atau ina. Rakaat kedua ali kelas. Kenapa? Saya pelajaran pas umroh itu pelajaran yang ngono. Ya. Ustaz, sampean gak apa lah, sabihis. Sampean gak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli sallim alaihi. Pak, sunnah Rasulullah itu banyak. Saya lihat pas ceramah itu para pegawai ngantuk-ngantuk ngene, Pak. Nah, ya wis tak gawe sing ndek-ndek mawon. Pokoke sing penting sah kabeh salate. Lah, imam sing bagus itu imam yang tahu kondisinya makmum. Lah beda, Pak, nek subuh panjang, Pak. Nek subuh panjang.
Iku jamaah iku ana sing protes, Pak, jamaah umroh iku. Ustaz, Masjid Nabawi, Masjidil Haram ini kok maca kok surat apa Inna Toina karo Al-Ikhlas. Jumatan iku. Apa gak hafal imame iku? Oh, yo hafal, Pak. Iki ya aku husnudon, Pak. Iki kondisi ini sampean mungkin ono perjalanan teko ado ta apa supaya gak payah diwacane surat sing pendek, engko sampean iso istirahat. Engko sampean coba ya, engko subuh ya. Engko insyaallah panjang. Gak perlu, Pak. Subuh. Istawu atadilu. Syekh Abdurrahman Al-Khudaifi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sampai selesai. Waqi'ah, Pak. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Sampai setengah surat, Pak. Allahu akbar. Allahu akbar. Wes, rakaat kedua sampai entek. Baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dek salam, Pak, salam. Pak Ustaz, dua loh. Aneh amean. Dikek endek sambat, dikek panjang sambat. Jadi manusia kakean sambat. Sampai ono jenenge bebek sambat saiki. Ono ae, ono bebek sambat, bebek senyum. Ya, tapi nek gawe sampean BI sampean duwe punya usaha, pakai kata-kata yang baik supaya barokah, nggih. Sing duwe rawon setan wis tak nasihati, gak gelem ae. Ya wis arep sampean. Rawon setan lho, Pak. Ono mi iblis tuh jalan beratang itu. Gak lari saiki, Pak. Iblis wis gak ono usane. Biyen awal-awal lawaris. Jeneng iku nek sijine rujak cingur ya, iki rujak cingur, Pak. Delta lah iki masih ya. Temen-temen tapi bayar. Nek Ustad bayar kadang gak oleh ojo. Nggih, pun. Monggo, yang lain mungkin ada pertanyaan? Yang lain, Pak? Bu, ada pertanyaan mboten? Ndak ada ini. Wis berarti insyaallah jadi wong takwa kabeh nggih. Insyaallah siap mlebu surga kabeh nggih. Dan ingat, mlebu surga iku ana jalane ana loro. Napa Pak Ustaz? Ada yang langsung masuk surga langsung. Ada yang langsung masuk neraka dhisik, dikuwoplot baru mlebu surga. Paham? Sampeyan milih sing ndi, Bapak Ibu? Langsung. Berarti salate dijaga. Nggih, Pak? Salate dijaga. Tapi ingat waktu salat padha. Niku ana pertanyaan, mohon maaf. Dhewe salat zuhur, mari ono perjalanan, Pak. Macet, Pak. Mohon maaf. Salat asar, guru salat asar. Allah. Wis adzan maghrib ya apa, Pak Ustaz? Salat kula. Ayo, ya apa? Ya sampean salat maghrib dhisik. Baru kemudian engkau salat asar qadhaan. Usolli fardhul asri qadhaan lillahi taala. Makanya mohon maaf nek iso wong Islam itu kudu ngerti waktu salat. Sampeyan perjalanan nggih. Perjalanan nih. Macet apa gak iki? Ketokane waduh di macet, Pak Ustaz. Sampeyan jamak mau napa-napa? Jamak takdim zuhur kali asar. Oh, sampeyan kono kok gek waktu asar gek ono. Sampeyan salat asar meneh. Gak apa-apa. Tambah itu pahala. Bukan malah sembrono waktu sholat tadi itu. Paham? Dosen saya almarhum Profesor Dr. Kiai Faisal Haq dari IAIN ke Kebonsari itu dijamak takhir, Mas. Kenapa? Super macet. Go mobil. Ayani sampeyan ngerti dhewe to. Oh ya. Apa meneh lewati kuwono meneh tambah. Wah, tambah. Akhirnya duwe ilmu supaya gak kupu-kupu dan sebagainya. Isok mawon sampean sholat maghrib nduk IAIN untuk Masjid Ulul Albab boleh, tapi dia kepengen mulai ono pengajian di omah, boleh aja. Jadi sholatnya jamak takhir, maghrib isya ditaruh di waktu isya, maghrib telu isya papat. Jadi maksud saya sebagai orang beriman kita semuanya waktu sholat harus diperhatikan. Nah, lebih-lebih lagi, mohon maaf, guru saya sudah
memberitahu pada kita semua, waktu subuh Indonesia itu cepat Pak, kecepatan. Maka supaya sampean boten cepat, beliau sampai keliling ke, mohon maaf, ke negara Timur Tengah, ke Barat, beliau sholat waktu subuh kita kecepatan kalau bisa ditambahi 8 menit. Nah, mohon maaf, saudara-saudara kita Muhammadiyah sudah 8 menit Pak. Termasuk di Malaysia 8 menit. Jadi lah biyen Pak Ustadz wis dimakful lah. Saat niki jadi kalau saya sholat qobliyah subuh nunggu waktu sekarang contohnya ya 04 contohnya 31 saya tambah 8 menit. Berarti 03 39 baru saya sholat qobliyah subuh. Baru kemudian subuh. Oke. Termasuk mungkin yang pernah ke Tanah Suci Mekah Madinah malah kalau subuh rada nemen Pak gitu tambah nih. Itu salah satunya adalah pentingnya juga sholat qobliyah subuh, termasuk kita sudah masuk waktu subuh atau belum gitu. Tapi ngapunten pemerintah sudah dikasih masukan tapi tidak mau ya sudah. Tapi Muhammadiyah insya Allah masjid Muhammadiyah insya Allah sudah ditambahi 8 menit. Jadi 31 contoh 04 31 contohnya. Jadi dari 04 39 baru adzan Pak. Jadi saya kira itu kita doa pada Allah mudah-mudahan hidup kita tambah hari tambah barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ahlina. Ya Allah, berkailah umur kami, berkailah rezeki kami, berkailah ilmu kami, berkailah anak cucu keturunan kami, dan berkailah keluarga besar kami ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami, kepada anak-anak kami, cucu keturunan kami, pasangan hidup dan anak cucu keturunan kami yang menyenangkan mata hati kami ya Rabb, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami kelak dalam keadaan muslim. Wafatkanlah kami kelak dalam keadaan muslim. Wafatkanlah kami kelak dalam keadaan muslim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatal firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhamu. Masukkanlah kami semua ke dalam surga firdaus dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kemurkaan api nerakamu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami senantiasa selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang lebih baik hanya untukmu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.